Kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hatinya orang-orang munafik. Sementara ada selama 6 ya. Alhamdulillah Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan langit. Kalau kita menanam pohon tidak musim hujan, kita tambah energi yang sia-sia karena pohon itu bisa hidup kalau 3 bulan dia basah. Nah itu. Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Bahkan ada satu nikmat محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي لو ماشي يشفع له في مماته محمد نبينا بنور هدينا من مكة حبيبي نور سطاع المدينة من صلى صلاته وتحلى بصفاته يا بخت اللي لو ماشي يشفع له في مماته memberi nikmat. Semenjak kita lahir di dunia sampai kita meninggalkan dunia ini, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Bahkan ada satu nikmat, kalau nikmat ini hilang, habis kehidupan. Dan nikmat ini Allah kasih semuanya. Mau orang beriman, Allah kasih semuanya ini. Yang saya maksudkan ini adalah nikmat oksigen, atau mungkin lebih tepat saya katakan nikmat udara. Ini satu nikmat ini, kalau ini hilang di dunia, maka habis kehidupan. Jangankan 1 hari, 1 tahun, 1 hari, 10 menit saja ini nikmat tidak ada, maka kita sudah habis kehidupan. Itu baru satu. Baru nikmat oksigen, nikmat udara. Sama Pak, selesai masalah. Yang susah itu kalau keinginan Allah lain, keinginan kita lain. Sementara kita ini adalah diciptakan berdasarkan keinginan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakini bahwa kita ini manusia, bukan makhluk dunia. Kita sebenarnya adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Jadi saya ingin tegaskan di sini, kalau ini masuk keyakinan ini pada dalam diri kita, alangkah indahnya ini menikmati ini. Terlibat dalam dakwah itu tercatat di sisi Allah bahwa dia itu termasuk golongan yang masuk surga. Apalagi kita ini kalau ini hilang di dunia, maka habis kehidupan. Jangankan 1 hari, 1 tahun, 1 hari, 10 menit saja ini nikmat tidak ada, maka kita sudah habis kehidupan. Itu baru satu. Baru nikmat oksigen, nikmat udara. Terbanyak sekali. Yang artinya orang yang sudah masuk di surga, ya sudah ada yang didengar suara terumpahnya di dalam surga. Begitu juga sebaliknya di neraka. Nah ini bagaimana sebenarnya masalah kisah ini? Karena dibaca juga di buku-buku lain,
bahwa sampai saat ini belum ada isinya surga dan neraka, bahkan sampai kiamat nanti selesai barangkali di padang mahsyar baru ada isinya surga. Maka ini yang mulia, saya kasih contoh sederhana saja. Jadi gampang saja Pak, bapak-bapak bisa bikin. Jangan caranya lebih sederhana. Ambil satu kertas kayak yang dibagikan tadi itu, tapi cuma kolomnya dikasih tambah Pak. Kolomnya itu bukan 56, tapi kolomnya itu adalah 33. Kolom pertama itu adalah nomor urut. Kolom kedua itu daftar keinginan, apa yang bapak-bapak dan saudara inginkan. Kemudian kolom 3 sampai 33 inilah yang disebut dengan muhasabah, checklist. Contohnya begini, bapak tulis nomor 1. Kalau saya pribadi itu sudah menempatkan nomor 1, salat berjamaah 5 kali sehari semalam di masjid. Tapi saya perinci. Berarti dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kepada kita semua anggota Forum Komunikasi Masjid Pusat Poa. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Sebenarnya, dan ini selalu saya sampaikan di mana-mana, bahwa Allah itu tidak pernah berhenti memberi nikmat. Semenjak kita lahir di dunia sampai kita meninggalkan dunia ini, Allah tidak pernah berhenti memberikan nikmat. Allah kasih nikmat seterusnya. Bahkan ada satu nikmat, kalau nikmat ini hilang, habis kehidupan. Dan nikmat ini Allah kasih semuanya. Mau orang beriman, Allah kasih semuanya ini. Yang saya maksudkan ini adalah nikmat oksigen, atau mungkin lebih tepat saya katakan nikmat udara. Ini satu nikmat ini, kalau ini hilang di dunia, maka habis kehidupan. Jangankan satu hari, 1 tahun, 1 hari, 10 menit saja ini nikmat tidak ada, maka kita sudah habis kehidupan. Itu baru satu. Baru nikmat oksigen, nikmat udara. Kan dunia ini ada, ini karena maunya Allah. Alam semesta ini ada, ini juga karena maunya Allah. Jadi segala sesuatu yang nampak ini, Allah menciptakan langit, bumi dan lain sebagainya, itu karena maunya Allah. Nah, untuk apa Allah ciptakan semua ini alam semesta ini? Dan untuk apa Allah ciptakan ini dunia? Apa maunya sebenarnya? Maka hadirin yang mulia, untuk memahami maunya Allah ini yang penting, Pak. Nah, kalau Allah, maka kita enak menjalani kehidupan ini. Maka biasa saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa sebenarnya untuk bahagia ini sederhana saja. Sinkronkan keinginan kita dengan keinginan Allah, selesai persoalan. Apabila keinginan Allah dengan keinginan kita sama, Pak, selesai masalah. Yang susah itu kalau keinginan Allah lain, keinginan kita lain. Sementara kita ini adalah diciptakan berdasarkan keinginan Allah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus yakini bahwa kita ini manusia, bukan makhluk dunia. Kita sebenarnya adalah makhluk akhirat yang hanya mampir sebentar di dunia. Jadi saya ingin tegaskan di sini, kalau ini masuk keyakinan ini Pak dalam diri kita, alangkah indahnya ini menikmati ini. Sementara ada selama 6 ya. Alhamdulillah Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan laut, Allah menciptakan langit.
Allah menciptakan ibu, Allah menciptakan bapak, Allah Dakwah itu adalah menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebaikan-kebaikan. Kebaikan apapun yang kita sampaikan kepada orang lain, kebenaran apapun yang kita sampaikan, itu adalah dakwah. Inilah yang menyebabkan umat ini akan beriman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qayyis man kana nafsuhu mu'amilan ma ba'dal maut wal 'ajiz man ittaba. Alhamdulillah, dunia qalil, akhir kathir. Ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Dunia sejana, akhir हमेशा नो. Alhamdulillah, dapat terpilih al-Muslim di negara. Alhamdulillah. Inshallah, al-people Niger, kapal pelan Pakistan. Kemudian dia tekankan dulu Pak, yang dimaksud dengan orang pintar itu tadi kita bicara tentang orang pintar. Kisah itu dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu kan salah satu isi pokoknya itu kisah Pak. Bahkan bisa dikatakan 2/3 Al-Quran itu isinya kisah, cerita-cerita para nabi. Jadi seperti 2/3 Al-Quran itu bisa dikatakan cerita para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa. Dan yang paling banyak ceritanya itu Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa banyak ceritanya? Karena yang dihadapi Nabi Musa bukan main-main Pak. Yang memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan, Fir'aun Pak. Fir'aun itu menganggap dirinya sebagai Tuhan. Tapi menjelang dia meninggal dunia, dia yakin, saya beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Jadi sebenarnya potensi keyakinan, iman dalam hati itu pasti ada Pak. Tidak mungkin manusia tidak bertuhan. Cuma ada yang bertuhan satu, ini namanya mukmin. Ada bertuhan lebih dari satu, namanya musyrik. Jadi kalau kita bertuhan hanya kepada Allah, mukmin. Tapi kalau kita bertuhan kepada Allah dan selain daripada Allah, itu namanya musyrik. Tapi semua manusia pasti ada potensi dalam dirinya Pak untuk bertuhan satu. Nah mungkin tidak itu. Kedua adalah hati yang sakit. Hati yang sakit ini adalah hatinya orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ikut salat dengan kita. Itu di surah An-Nisa, bukan salah. Tapi itu salah, malas. Begitu bacaannya imam panjang, terkadang sebutnya munafik. Sehingga pernah saya disampaikan oleh beberapa orang karena dia adalah hafiz Quran, jadi imam. Baca ayat-ayat yang panjang di salah satu surat 16 ayat, jamaah di belakang mengeluh, panjang sekali bacaannya. Kemudian yang ketiga, hati manusia itu adalah hati yang selamat, qalbin salim. Inilah yang kita akan miliki, mudah-mudahan kita berada semua di dalamnya. Amin, amin. Kemudian yang kedua, yang keempat, jadi saudara saya di sana, kakak saya, menurut saya, kalau jihad itu saya setuju. Jihad yang tertinggi sampai saat ini pengertiannya dalam angka senjata. Coba kita baca terjemahan Departemen Agama. Sehingga kenapa Allah bertanya kepada kita, am hasibitum an tadkhulul jannah wala may ya'lamillahu jahada minkum wala may ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira gampang itu masuk surga? Apa kita mengira itu gampang masuk surga? Membalikkan telapak tangan seperti ini. Allah bertanya kepada kita, apa kita yang sudah pernah berjihad? Jihad kita bagaimana? Jihad kita bagaimana? Apakah pernah kita? Kalau kita menanam pohon tidak musim hujan, kita tambah energi yang sia-sia karena pohon itu bisa hidup kalau 3 bulan dia basah. Nah itu. Yang kedua, dalam evaluasi diri, mungkin ini juga sudah sering didengar, tapi saya mau tambahkan supaya ada juga saya punya partisipasi untuk meluangkan apa yang saya tahu. Jadi dalam budaya Makassar itu Pak, selalu ditekankan itu kepada anak kita, anak cucu kita itu bahwa isengi kalendo. Isengi kalendo ini sangat luar biasa, sangat mendalam sekali. Kalau kita tahu diri kita, kita bisa berinteraksi di mana-mana saja. Kita akan diterima oleh semua pihak.
Dan yang saya mau sharing kepada semua peserta bahwa untuk mengenal diri ada 5 ini parameter yang harus kita tahu. Di mana posisi kita di 5 ini? Ya, jadi ini 5 Pak. Ini kelingking kan memang paling kecil. Ini mewakili rakyat kecil. Yang kedua ini tempatnya cincin, orang kaya. Jadi ada cincinnya saya contohkan. Yang ketiga ini orang pintar, seperti Pak Prof ini termasuk kategori di T ini. Kenapa pintar? Karena kenyataannya dia yang paling tinggi memang dari 5 ini. Kalau yang telunjuk ini mewakili pemerintah. Ya, jadi apa yang dia tunjuk seperti ketuanya Performas ini juga bisa menjadi kategori. Kalau ini tokoh masyarakat. Jadi kita bisa evaluasi diri kita di mana kita punya posisi. Kalau seperti Pak Saudara tadi ada kodenya begini, berarti kalau kita pada posisi pemerintah dengan tokoh masyarakat harus rajin ini. Itu bahagia itu. Yang saya mau tanya begini Ustaz. Dalam posisi kita ini, ya walau pada suatu saat kita pada kelingki, pada suatu saat kita pada posisi dari tengah, pada suatu saat kita dalam kondisi seperti yang Ustaz tadi katakan, kadang-kadang kita karena orang Makassar juga itu perasaannya sangat tinggi sekali. Sudah masuk ini waktu, nah ini teman-teman ini yang di atas levelnya dari kita tidak ingat bahwa asal ini.